Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang masalah ketahanan dan keamanan pangan yang bersumber dari faktor produksi. Mau tahu info selengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Ketahanan pangan merupakan salah satu komponen penting dari keamanan nasional negara, di mana ketahanan pangan adalah upaya pemenuhan jaminan akses pangan bagi individu sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan. Namun, dalam keberlanjutan ketersediaan pangan akan dihadapkan dengan beberapa masalah dan tantangan. Salah satunya adalah kapasitas produksi pangan yang semakin terbatas. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan pangan akibat dari peningkatan jumlah penduduk, sedangkan produksi pangan nasional cenderung bersifat stagnan. Faktor produksi pangan pada masyarakat daerah pesisir mengalami banyak keterbatasan. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sumber daya, teknologi, keadaan pasca panen, dan banyak kondisi lainnya. Salah satu bukti nyata keterbatasan produksi pangan pada masyarakat daerah pesisir terjadi di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi pangan di sana sangat terbatas karena lahan yang dimiliki adalah lahan marginal, sedangkan untuk sektor perikanan terdapat keterbatasan alat tangkap. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat di Pulau Sembilan sangat variatif berdasarkan ketersediaannya, karena keterbatasan akses masyarakat terhadap bahan makanan. Analisis faktor penyebab permasalahan dalam produksi pangan. Pada nelayan, hambatan yang dialami nelayan dalam proses produksi pangan disebabkan oleh yang pertama, sumber lahan. Sumber lahan yang dimaksud adalah laut yang merupakan sumber daya alam yang bersifat open access, atau setiap orang bebas untuk mengaksesnya, sehingga dapat menyebabkan persaingan antar nelayan. Yang kedua, keterbatasan akibat musim. Yang ketiga, sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap yang sangat tradisional. Alat tangkap yang digunakan yaitu pancing, pukat, tombak, dan bubu, sehingga jumlah tangkapannya pun masih sangat terbatas. Yang keempat, armada yang digunakan masih tradisional, yaitu perahu berkapasitas rendah dan belum menggunakan teknologi yang mumpuni sehingga ada keterbatasan pada kawasan tangkap. Pada petani, hambatan yang dialami petani di daerah pesisir dalam proses produksi pangan disebabkan oleh yang pertama, keterbatasan lahan, baik dari aspek kuantitas lahan yaitu lahan yang sempit, maupun kualitas lahan yang pada umumnya merupakan lahan kering dan sebagian berbatu, atau dapat dikatakan sebagai lahan marginal yang merupakan lahan yang tidak dapat digunakan untuk pertanian karena merupakan lahan yang tidak produktif. Yang kedua, komoditi yang ditanam sangat terbatas. Rata-rata hanya 6 komoditi, yaitu jeruk besar, mangga, pisang, pepaya, jambu air, dan sukun. Selain itu, faktor produksi pangan juga berkaitan erat dengan beberapa faktor lainnya, yaitu yang pertama, faktor lingkungan sosial yang berupa kependudukan sesuai dengan susunan, strata, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ada lingkungan ekologi yang meliputi kondisi tanah dan iklim, serta lingkungan biologi atau ekonomi seperti sistem usaha tani dan sistem pasar. Yang ketiga adalah kondisi yang bersifat hasil karya manusia atau man-made, seperti dalam sistem pertanian dan peternakan, contohnya perladangan dan pengembalaan ternak, bidang prasarana dan sarana seperti jalan raya dan jembatan, perundang-undangan, dan pelayanan pemerintah. Dan yang terakhir adalah faktor perkembangan teknologi. Banyak sekali faktor teknologi yang berpengaruh pada pola makan. Misalnya, bioteknologi dapat menghasilkan jenis-jenis bahan makanan yang lebih praktis atau lebih bergizi, seperti durian yang tidak berduri, semangka tidak berbiji, dan ayam bertulang lunak. Teknologi pasca panen dapat menghasilkan berbagai jenis pangan olahan yang praktis, murah, dan menarik,
misalnya jenis mie dan sosis. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis dampak hambatan faktor produksi pangan dalam bidang gizi kesehatan. Keterbatasan lahan, baik dari aspek kuantitas lahan maupun kualitas lahannya, menyebabkan pola konsumsi masyarakat di Pulau Sembilan sangat bergantung pada ketersediaan pangan yang ada. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan akses masyarakat terhadap bahan makanan, sehingga makanan yang dikonsumsi sangat bergantung pada apa yang tersedia. Seperti yang diketahui, sayuran merupakan salah satu asupan penting bagi tubuh. Dikarenakan kurangnya lahan untuk bertani, mengakibatkan masyarakat Pulau Sembilan memilih menggantikan sayur dengan mie instan. Masyarakat sekitar juga kebanyakan sarapan menggunakan mie instan dan nasi. Padahal, nasi dan mie instan sama-sama merupakan karbohidrat, sehingga pola konsumsi ini sangat jauh dari pedoman pesan gizi seimbang. Oleh karena itu, kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat Pulau Sembilan memiliki ketahanan pangan yang masih rendah, sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan yaitu gizi buruk. Di mana gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein atau KEP dalam asupan makanan sehari-hari. Gizi buruk disebabkan oleh penurunan asupan makanan sebagai akibat dari krisis pangan atau konflik bersenjata. Situasi ini semakin diperparah oleh infeksi yang membuatnya bahkan lebih buruk, yang mengarah kepada tingginya risiko kematian jika tidak segera ditangani dengan baik. Gizi buruk dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik, morbiditas, mortalitas, perkembangan kognitif, reproduksi, kapasitas kerja fisik, dan akibatnya akan berdampak pada kinerja manusia dan kesehatan. Pemecahan masalah ketahanan pangan dengan pencegahan atau penanggulangan. Permasalahan gizi buruk di Pulau Sembilan diakibatkan oleh masalah produksi, sehingga pencegahan yang diberikan adalah dengan mengimplementasikan kebijakan pengenalan dan penerapan teknologi. Kebijakan ini dapat menunjang produksi pangan menjadi prioritas dalam menunjang pengembangan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga di daerah pesisir di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, diadakanlah pengenalan teknologi pembuatan pupuk kompos berbasis sumber daya setempat dan teknologi budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanam tanah seperti agroponik untuk dapat dikembangkan di daerah tersebut, sehingga nantinya akan berimplikasi terhadap pemenuhan konsumsi pangan masyarakat atau rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan gizi buruk dikarenakan konsumsi pangan yang rendah. Berikut merupakan upaya mengatasi gizi buruk secara umum, yaitu yang pertama, penanggulangan kurang energi protein atau KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. Yang ketiga, pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin. Yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan posyandu. Yang kelima, pelayanan gizi bagi ibu hamil yang berupa tablet besi dan balita yang berupa makanan pendamping ASI dari keluarga miskin. Nah, gimana nih teman-teman? Sangat menarik bukan info-infonya? Setelah menyimak video tadi, kita menjadi lebih paham mengenai permasalahan ketahanan dan keamanan pangan, terutama dari segi faktor produksinya yang meliputi penyebab, dampak, hingga upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.